Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang manajemen list dan apa tuh namanya ARP ya, static ARP. Oke, untuk manajemen list itu kalau kita lihat itu contohnya apa aja? Itu di Mikrotik kita bisa membuat IP dynamicnya yang dikasih ke klien itu bisa kita jadikan statik agar ketika dia terputus jaringannya kemudian terkoneksi lagi IP-nya itu bakal tetap. Kemudian juga kita bisa ubah IP si kliennya ini sesuka si admin gitu, sesuka kita. Kemudian juga kita bisa menerapkan security lah gitu, security untuk mengatasi serangan netcat, yaitu dengan memanfaatkan fitur ARP gitu. Oke, kita yang harus dipersiapkan itu di sini saya akan melakukan konfigurasinya menggunakan virtualisasi GNS3 gitu. Di sini saya baru bikin ya. Di sini RB saya, routernya, kemudian di sini ada dua PC untuk pengujian gitu. Oke, di sini saya coba buka konsolnya dulu. Oke, ini udah masuk ke konsolnya. Kita login dengan admin. No, oke. Ini tampilannya ya. Yang pertama, kita melakukan konfigurasi identity dulu gitu. Perintahnya system identity set name router server. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan request IP ke jaringan internet, yaitu di NAT ya. Ini saya ganti namanya internet. Oke, internet. Itu dengan IP DHCP client, tapi kita cek dulu ya IP DHCP client print apakah dia udah dapat. Oke, udah dapat. Kita cek IP DNS-nya. DNS-nya juga dapat. IP route print. Oke, kita coba ping ya, ping 888. Oke, ping google.com. Oke, pastikan terlebih dahulu konfigurasi internetnya udah jalan ya, karena nanti kita juga akan melakukan distribusi internet akses ke kliennya gitu. Oke, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi IP address dulu gitu. Untuk IP address yang akan kita distribusikan yaitu menggunakan network 10.10.10.0/24 gitu. Nantinya IP tersebut akan kita distribusikan menggunakan fitur DHCP server. Dan di sini kita akan membuat DHCP servernya secara manual ya. Oke. Yang pertama kita bikin IP address-nya. IP address address. Oke, IP address-nya sesuai yang telah ditentukan di topologi itu 10.10.10.1. Dan perlu diketahui bahwa ini yang terhubung ke switch ini Ether 2 ya. Kalau kita cek itu klik aja yang di ini nih, tampilan ACB nih. Nah, sini kita bisa melihat Ether 0, ini Ether 1 ya. Kalau Ether 1 di apa GNS3 ini berarti dia Ether 2 gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya IP address ///24. Jadi router servernya ini kita jadikan router gateway. Kemudian interface-nya kita masukkan interface yang terhubung ke switch gitu atau yang terhubung ke kliennya. Nah, di sini yang terhubung ke klien itu yaitu Ether 2. Ether 2. Oke. Kita lakukan pengecekan IP address print. Oke, kita udah berhasil melakukan konfigurasi IP address-nya gitu. Kemudian selanjutnya kita melakukan konfigurasi DHCP server gitu untuk mendistribusikan IP address-nya gitu. Yang pertama,
ketika kita ingin membuat DHCP server secara manual, kita harus membuat IP poolnya gitu, atau range IP yang akan diberikan ke si kliennya gitu. Perintahnya IP pool add name. Di sini name-nya saya kasih server. Oke, jangan deh. Apa ya? DHCP 01. Oke. Kemudian range-nya, untuk range-nya yang akan saya berikan itu dari 10 10 10 tik 2 sampai 10 10 10 titik 254 ya, sesuai di topologi gitu. Kalau udah kita klik enter, kemudian kita cek IP pool print. Oke, IP poolnya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya yaitu kita coba membuat DHCP servernya dulu gitu. Perintahnya IP DHCP server add name. Di sini saya kasih yaitu DHCP 01, kemudian interface-nya. Nah, ini interface-nya yang terhubung dengan klien gitu. Untuk interface-nya di sini Ether 2 ya. Kemudian kita masukkan IP pool-nya gitu. Address pool. Address pool. Oke. Address pool-nya di sini kita kasih namanya itu tadi DHCP 01. DHCP 01. Oke, udah. Kemudian selanjutnya yaitu disable no. Kalau udah kita klik enter. Kemudian kita cek IP DHCP server print. Oke, kita sudah berhasil membuat DHCP servernya ya. Untuk list time-nya default 10 menit. Address pool-nya udah sesuai yang udah kita buat tadi. Oke, namanya DHCP 01, interface Ether 2. Selanjutnya kita membuat IP DHCP server network gitu. Untuk networknya si kliennya ini gitu. Jadi seperti yang saya bilang, jadi kita nggak ngedistribusikan IP address-nya aja gitu. Di DHCP server kita bisa mendistribusikan IP gateway, IP DNS, IP wins, dan network ya. Perintahnya itu IP DHCP server network add address. Nah, untuk addressnya ini adalah networknya gitu. Kalau kita cek di sini, kalau kita lihat di Ether 2 itu networknya 10.10.0 ya. Oke, kita masukkan networknya 10.10.0 dan jangan lupa pakai subnet /24. Kemudian selanjutnya yaitu kita masukkan gateway, yaitu gateway yang akan kita bagikan ke klien. Itu 10.10.10.1 atau IP router gitu. Kemudian kalau udah kita masukkan DNS-nya juga. Jadi kita akan memberikan DNS-nya ke klien. IP-nya 8888, IP Google aja gitu. Kalau udah kita klik enter, kemudian kita cek IP DHCP server network print. Oke, di sini kita berhasil membuat IP DHCP server network. Networknya sekian, gateway-nya sekian, DNS-nya sekian. Selanjutnya yaitu kita coba cek lagi ya IP DHCP server print. Oke. Selanjutnya yaitu kita cek IP DHCP list. IP DHCP server list print. Di sini belum ada yang mendapatkan IP dynamicnya ya, karena si PC1 dan PC2 ini belum melakukan request gitu. Oke. Di sini kita akan mentranslasikan IP private-nya terlebih dahulu ke IP public gitu agar bisa berkomunikasi gitu. Komunikasi di jaringan internet. Perintahnya IP firewall net add chain-nya menggunakan masquerade. Chain-nya SRCnet. Action masquerade. Kemudian out interface.
Untuk out interface-nya yaitu Ether 1 ya, yang terhubung ke internet. Ether 1. Kalau udah kita klik enter, kemudian kita cek IP firewall NAT print. Enter, oke. Kita sudah berhasil membuat IP firewall NAT-nya. Kemudian kita akan coba melakukan request gitu dari PC-nya. Di sini saya buka dua-duanya, PC 01 console dan PC 02. Oke, di sini kita awali dari PC 1 dulu. Yang pertama itu kita akan melakukan request dulu gitu. IP DHCP. Oke. Discovering, offering, request ACK. Dan kita mendapatkan IP yaitu 10.254 dan gateway-nya 10.1 gitu. Kita cek show IP. Oke. Di sini udah dapat DNS-nya, DHCP server, DHCP list, kemudian gateway. Oke. Selanjutnya, coba kita uji coba konektivitas dulu ya. Apakah sudah terkoneksi belum nih ke router servernya gitu. Kita coba ping 10.10.10.1. Oke. Kita coba ping ke 88 untuk uji coba routingnya. Oke, ke 88 IP Google berhasil. Kemudian kita uji coba konektivitas internetnya gitu menggunakan domain Google. Ping google.com. Oke. Untuk PC 1 down ya. Sudah mendapatkan IP dan sudah terkoneksi ke internet. Kemudian PC 2 gitu. Kita request dulu IP DHCP. Oke, Dora. Dan IP yang kita dapatkan yaitu 10.253/24, gateway-nya 10.1. Show IP. Oke, kita uji coba konektivitas ke router dulu gitu. 10.10.10.1. Oke, sudah terhubung ke routernya. Kemudian uji coba konektivitas routingnya. Ping 8888. Oke, untuk IP Google berhasil di ping. Kita uji coba konektivitas internet. Ping google.com. Oke, untuk ping google.com request timeout. Oh, bisa gitu. Oke. Kedua PC ini sudah mendapatkan IP dan juga sudah terkoneksi ke internet ya. Kalau kita cek di RB1 ini atau di router server, IP DHCP server list print. Oke. Di sini IP yang diberikan ke klien itu masih dynamic ya. Jadi kalau misalkan masih ada flex D atau dynamic, itu berarti dia IP-nya masih bisa berubah-ubah gitu. Ketika dia mematikan jaringan gitu, misal ya dia pergilah gitu, yang lepas kabel gitu otomatis, atau matiin PC lah simpelnya gitu. Ketika dia matiin PC, maka si IP DHCP servernya ini bakal ditarik lagi gitu IP addressnya dan diberikan kepada orang lain jika ada yang terhubung gitu. Nah, tetapi kita bisa memberikan IP-nya secara statik gitu. Jadi biar si kliennya ini nggak bisa ngubah-ubah lagi gitu. Atau kadang kan ada klien yang iseng ya, pengen coba mau nyobain IP yang lebih dekat ke gateway 10.2 gitu, 10.3 dan lain-lain gitu. Kalau 10.254 kan kejauhan gitu kan menurut mereka gitu. Nah, itu bisa kita atasi dengan cara make static gitu. Ketika sudah di make static, itu nanti ketika dia ganti IP, ya otomatis nggak bakal bisa gitu. Karena adanya IP konflik. Karena IP 10.1 itu udah digunakan oleh MAC address lain. Gitu. Jadi si DHCP servernya ini akan membaca MAC address setiap hostname, setiap host gitu. Oh, di sini hostnya yaitu PC 1 nih. Ini MAC address-nya, nah ini MAC address PC 2 gitu.
Jadi kebaca ya. Oke, di sini akan saya coba bikin make static ya. Perintahnya itu gampang. IP DHCP server list make static gitu. Make static number 0. Oke, kita cek dulu. IP DHCP server list print. Nah, ketika sudah kita buat menjadi static, itu dia IP-nya 10.254 gitu. Dengan MAC address sekian dan hostnya PC1 gitu. Dan dia udah logo D-nya logo flex itu maksudnya. Flex D-nya atau dynamic-nya sudah hilang. Jadi ketika si PC ini mati pun dia nanti bakal tetap dapat IP-nya segitu gitu. Oke ya. Kita uji coba aja dulu ya. Kita uji coba. Di sini kita stop. Seperti yang kita ketahui ya, kalau di VPCS GNS ini ketika komputernya mati dia bakal menghapus DHCP-nya gitu. Menghapus IP-nya gitu. Jadi kita harus request lagi. Nah, percobaan kita kali ini adalah ketika kita request kita akan mendapatkan IP berapa gitu. Apakah sesuai dengan yang ada di MAC static ini? Itu 254 gitu. Karena MAC address-nya si PC1 ini ya ada gitu. Kalau kita cek di sini. Nah, dia masih terdaftar kan ya. MAC address-nya oke. Kita uji coba IP DHCP. Oke, kita lihat. Oke, Dora IP-nya prosesnya berhasil. Oke, dan dapat kita lihat bahwa IP yang didapatkan itu ya sesuai yang telah kita tentukan gitu. Yaitu 10.254. Kalau kita cek SIP. Nah, ini IP-nya ya. Jadi nggak berubah ya. Jadi meskipun dia laptopnya mati atau PC-nya mati atau pergi gitu keluar dari jaringan, ketika dia terhubung lagi maka dia akan tetap mendapatkan IP segitu gitu. Kemudian kita coba make static yang ini ya, PC2 nya kita make static juga. Oke, kita cek. Oke, udah di make static semua. Nah, kemudian di sini contoh kasusnya adalah kita ingin menentukan misal di lab gitu. Di lab kita bikin DHCP server. Nah, itu kita bikin dulu DHCP servernya, kemudian kita biarkan semua PC-nya nyala dan pastikan semua PC-nya di-obtain gitu. Nah, kemudian si admin jaringannya ini nanti akan yang lihat nih. Di sini bakalan terdaftar semua tuh, semua klien yang terhubung. Itu. Dan pastikan juga ketika kita melakukan instalasi PC-nya, itu kita kasih hostname-nya kayak gini. PC1, PC2 gitu agar kita lebih mudah untuk monitoring. Gitu. Udah kita kasih hostname seperti itu pas saat instalasi Windows-nya. Nah, kemudian kita bakal melihat di sini seluruh ini ya IP yang dimiliki oleh kliennya gitu dan statusnya masih dynamic semua. Nah, ini kita bisa langsung kita bikin static semua itu bisa. Ya, perintahnya kayak tadi tuh. IP DHCP server make static. Apakah bisa pakai 0? Bisa pakai koma gitu? Bisa. Gitu. Jadi misal ada beberapa klien gitu langsung sekaligus. Ya udah kita kasih koma aja biar cepet gitu. Kalau pakai minus dia nggak bisa ya. Nah, dia nggak bisa, dia harus pakai koma. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah itu kita buat make static nih. Gitu, otomatis kalau misalkan komputernya mati, maka IP yang didapatkan tetap seperti itu gitu. Nah, sekarang pada kasus kali ini adalah kita ingin membuat IP-nya itu sesuai dengan absennya mereka gitu. Sesuai absennya si PC. Misal PC1 IP-nya 10.10.10.1 gitu. PC2 10.10.2 gitu atau dan seterusnya gitu. Nah, gateway-nya berapa berarti ya? Gateway-nya yang ada di range sekian gitu. Kita bikin range gateway-nya yang jauh. Nah, oke. Kemudian bagaimana cara kita mengubah IP-nya gitu? IP yang sudah di make static. Itu gampang. Perintahnya IP DHCP server list set numbers 0
Ini bisa kita ketikin numbers atau langsung aja juga bisa. Misal 0 gitu. Address tuh bisa kan ya. Tapi saya belum nyoba kalau pakai nama PC-nya. Apakah bisa? Oh, nggak bisa. Set numbers 0. Kita mulai dari PC 1 dulu ya. Untuk yang PC 1 ini IP yang saya tentukan adalah 10.10 gitu. Itu gampang. Langsung aja kita masukin IP-nya itu kita klik ketikan address seperti ini. Kemudian kita masukkan IP-nya, IP yang telah ditentukan. 10 10 10 10 gitu. Kemudian kalau udah kita klik enter. Oke, udah berhasil ya. Untuk ngecek berhasilnya atau enggak, udah berhasil atau enggak, kita cek aja IP DHCP server list print. Nah, dan dapat dilihat di sini bahwa IP-nya sudah berhasil diganti ya. 10.10.10.10.254 gitu. Kemudian untuk PC 2 juga saya ganti IP-nya. Sini kita ganti menjadi 20 sesuai dengan topologi, numbersnya number 1. Enter, kemudian kita cek IP DHCP server list print. Sorry. IP DHCP list print. Oke. Sini IP-nya sudah berhasil diubah ya dari 253 menjadi 20. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Kita akan melakukan pengujian atau verifikasi. Apakah si kliennya itu mendapatkan IP yang telah ditentukan atau tidak gitu. Di sini saya untuk uji cobanya saya clear IP ya. Clear IP. Oke, IP-nya udah dihapus. Kita cek dulu SHIP. Oke, di sini kosong ya. Kemudian kita coba melakukan request DHCP. IP DHCP. Enter. Oke. Oke, proses doranya berhasil. Dan dapat kita lihat di sini bahwa IP yang didapatkan yaitu 10.24 gitu, sesuai dengan yang telah kita tentukan. SHIP, oke. Kemudian kita uji coba ini dulu ya, konektivitas jaringan antara router dengan PC gitu. Kita ping 10.10.10.1. Oke, langsung kita ping ke Google aja ya. Ping google.com. Oke, untuk ke Google-nya pun juga berhasil. Berarti ini kliennya sudah terkoneksi ke internet. Begitu pula di PC 2. Nah, kita juga bisa langsung tiban aja gitu. Kalau kita cek di sini IP-nya udah hilang ya. Oke. Kita coba request IP DHCP, langsung kita tiban aja gitu. Nggak usah kita clear. IP DHCP. Oke. Proses doranya berhasil. Cuman dia melakukan proses discovery-nya 2 kali ya. Mungkin ada trouble atau gimana. Kita coba cek IP. Oke, untuk IP yang didapatkan yaitu 10.20 ya, sesuai dengan yang ada di topologi. Gateway-nya juga sesuai yang telah kita config. Kita uji coba konektivitas jaringan lokalnya gitu. 10.10.1. Oke. Ping 888. Oke, ping pause. Oke. Mau langsung nyobain semuanya? Yes, mau dicoba dulu. Oke, ini saya matiin presentasinya ya. Silahkan di lapin. Kalau saran saya sih lapinnya sekarang gitu. Kayaknya besok review. Nah, review lab 2 8 Februari. Tapi nggak tahu sih, kita tunggu Bu Nikmahnya aja karena Bu Nikmah lagi sakit. Habis divaksin katanya langsung sakit gitu. Jadi ini saya yang buka mic-nya. Oke, silahkan di lapin dulu ya biar tahu.
Ini saya tungguin, saya nggak ini kok, Arif. Butuh waktu berapa menit nih ngerjainnya ya? Cepet sih ngerjain ini. 20-30 lah ya selesai. Atau 20-30. 21-30. Oke, saya tunggu. Barangkali Bu Dia mau jadi tutor lagi, Mas. Iya, ya kenapa Mas Krisna? Kenapa Mas Krisna? Barangkali ada yang mau jadi tutorial lagi. Oh, ada yang mau ngerjain sambil ini, share screen. Iya, Mas. Ayo, siapa tuh? Ada yang mau sambil Ini share mas, screen nggak? kalau real device-nya perintahnya sama juga sama yang tadi kan. Kenapa Mas Adit? Kan saya mau pakai yang real device tuh di laptop ini nggak kuat tuh GNS. Jadi kalau di real device-nya sama juga gitu perintahnya sama yang tadi. Apanya tuh yang sama? Kan itu lewat CLI yang di kalau real device Iya. sama juga perintahnya yang kayak tadi tuh di GNS. Iya, udah pasti sama. Iya sih. Tapi bingung-bingung juga sih kalau yang di real device ini yang untuk ini apa ini namanya AirP Sama kok sama. sama ya. Kerjain aja. Nanti nih, kerjain nanti kalau ada trouble tanya gitu. Oke, mas. Saya tungguin. Iya. Atau kalau ada yang mau sambil apa? Share screen juga nggak apa-apa, ngerjain bareng-bareng. Bu Dewi, Mas Jayan tadi direkam ya? Iya Bu, direkam, tenang aja. Nih masih jalan rekamannya. Belum. Iya benar, kayak gitu. Belum, Mas. Ini. Pakai slash aja, Ya. slash biar langsung. Oh, slash. Oh, Iya, itu langsung nutup semua. Beda ya. cepet server network. Nah, kayak gini bukan? Bentar. Iya benar. Bener kan? Iya, Terus baru ke PC saya, iya. obtenin kan. Iya Kemudian benar. cek build list. Heeh. Udah dapet tuh tadi tuh. Coba Iya, ping dulu ya. coba cek dulu aja. Ping ke router ya. Iya. Udah, oke. Ping ke Google. Oke. Oke semua ya, Mas. Iya, oke lanjut. Kemudian ke video CPS server list. Oke. Nah, kemudian ininya di max static ya. Iya benar. List static number 0. Oke. Kemudian kita edit ya, Mas. Iya, edit. Ganti IP. List number list set number 0 address 10 enter. Udah ya, kita cek ulang ya di saya. Iya, coba cek.
Udah ya. Iya udah. Oke, coba ping Terus selanjutnya dulu. ngapain, Mas? Pastiin bisa ngeping. Oke. Oke. Langsung ping Google. Oke. Aman. Aman-aman. Aman. Oke. Kemudian ARP. Bisa nggak? IP ARP table. Bukan. Nyalain dulu interface Ethernet-nya. Ya, Oh, interface print dulu. Ethernet, interface Terus Ethernet. Ethernet Kalau kayak gitu nggak kelihatan. print. Oke, ini. Ya, Kemudian switch-nya ARP-nya di replay ya. iya benar. Berarti interface Ethernet ARP set Sebelum di ini mas, tadi mas, sebelum dituin, apa? coba buka CMD-nya dulu. CMD yang Google, Iya, yang di PC. iya, PC. Coba ping ke IP itu, IP gateway-nya. Terus tambahin min T. Oh, udah, Oke, udah jalan ya. udah. Oke, coba yang kita setting dulu ini dulu deh, yang di DHCP-nya. Ini, DHCP apa? tadi ini layarnya nge-freeze. Oke, udah. IP DHCP server, Server. print dulu IP DHCP server print. Itu at ARP-nya di enable di yes. IP DHCP server set 0. Set 0. ARP. Oh, Enggak. set number. Iya, number 0. Nama ARP ya. At Apa? ADD. At ARP Add minus ARP. ARP. Di Yes ya. Ya. Oke, sekarang coba yang di interface Ethernet-nya. Di replay only. Interface Ethernet number set number 0 nomor 1 ya. Tuh. Tapi internet print dulu. Di interface Ethernet set number 1 ARP sama dengan replay Di enter. Habis itu kalau udah keluar. coba setting static. Static Masukin bebas ya ini apa 10 ya, 10. gitu. Jangan 10. Tadi yang didaftarin berapa? 10. Oh, ya udah lanjut dulu. Berarti ini bebas. Ini bebas dulu ya. Iya, bebas dulu. 10 1. Oke. Nge-freeze ya layarnya. Gak usah DNS. Gak usah kan. DNS-nya iyain aja. Diisi 888. Ya, 10.2 RTO ya. Nge-freeze ya lama. Bisa, udah soalnya tampilan layarnya. Nah, bisa kan ya? Ya, RTO. Nah, oke. Berarti berhasil ya RP-nya. Ya. Ya. Lanjutnya? Udah selesai gitu doang. Udah.
Mungkin gitu. Iya. Oke Mas, makasih Mas. Yo. Tadi soalnya pas kayaknya salah di ini, salah saya yang yang range-nya saya pakainya /24. Iya, itu range-nya bukan pakai network. Harus iya, harus 2 sampai 10 10 25. Oke, makasih Mas. Iya. Yang lain gimana? Aman atau ada ini trouble? Halo, yang lain. Coba Mas Krisna dimatiin dulu share screen-nya. Saya mau absen. Oke, udah saya absen. Yang lain ada pertanyaan sebelum kita tutup meet-nya? Atau masih ada belum ngerti trouble? Bu Diah, Mas Riko, Mas Adit, gimana Mas? Oh Mas, bolehlah sekali lagi share screen. Kayak saya mau coba yang kayak Mas tutup. Oke, boleh. Saya udah coba ini. Belum bisa juga. Mas mau bertanya Mas. Next. Ya. Ini yang apa ya? Yang selain rebound itu bisa digunakan buat apa juga? Yang mana? Selain rebound yang statik kan, masalah statik. Yang statik apanya tuh? Bentar, saya coba ya dulu. Itu yang mengenai kan tadi kan implementasinya di Reply. Itu kalau yang lain bagaimana? Kayak implementasinya di proxy RP, local proxy RP itu gimana itu? Kalau yang proxy saya belum nyoba sih. Proxy di Mikrotik kayaknya jarang dipakai ya. Jarang ya? Bentar, saya cari dulu. Proxy ARP ya? Iya, proxy RP. Apa tadi? Ini ada nih dari Citra Web, implementasi proxy ARP di jaringan. Artikelnya udah lama juga ya. Tapi Mas sendiri belum pernah nyoba? Belum, kalau yang proxy ARP. Mas Adit, lanjut. Oke. Jadi kalau kita implementasi Periplan itu apa ya, harus manual berarti ya kita targetkan ke klien. Iya. Ada cara yang lebih efisien, misalkan lebih atau otomatis atau apa? Otomatis apanya?
Iya, buat make statiknya. Buat make static nggak ada sih kalau di Mikrotik. Nah, Ya gitu sih. Make jadi statiknya tetap bikin sendiri. Terus, iya, jadi manual adminnya, gitu ya. adminnya yang bikin. Atau kalau misalkan kalau biar cepet ya pakai koma tadi sih. 0,1,2 seterusnya gitu. Karena itu ada ARP timeout tuh. Itu apa itu? Yang mana? ARP timeout. ARP timeout. Hmm. Sebentar saya cek. Di bagian ARP ARP Mas Adit sambil berjalan aja nggak apa-apa. Iya, kerjain dulu Mas. Iya, sambil berjalan aja. Saya cuma Mas Adit, permasalahannya ada di mana? Nggak ngertinya di bagian mana? Tadi lupa yang di bagian itu tuh, yang di IP poolnya itu. IP poolnya ya dibikin. Bentar ya Mas, saya jalanin dulu nih gimana Oke. saya tadi tinggalnya. Iya. Mas kalau ada minta ini ya topologi yang relay ya Mas. Oh, yang relay. Oke, saya kirimin ya. IP address untuk Ether 2 dulu ya. Iya, bikin IP address-nya dulu. Ini Mas. Iya, habis itu range-nya. Ini Mas. Iya. Oke, kemudian ke IP pool. Nah, kemudian terus ke mana tuh Mas? Bikin DHCP server. Add interface-nya dimasukin. Dua ya, Ether 1. Ya, sesuai topologinya Mas Adit. Tapi ikut topologi Mas Dan dulu sih. Ether 2 kalau di saya. Itu interface yang terhubung ke klien. Ya, Ether 2 ya. 2. 2. Dan enter ya Mas. Iya. Tadi dulu. IP poolnya belum dimasukin. Coba ini apa namanya, set IP address IP DHCP server print dulu.
itu di set dulu IP DHCP server set 0 IP address pool, ketikin address poolnya masukin IP, bukan nama poolnya. Pool satu tadi ya. Habis itu add ARP-nya langsung dinyalain aja, add ARP, yes. Tadi dulu disable no. Ya, bentar. Coba silahkan dicek IP DHCP server print. Oke, udah. Lanjut bikin DHCP networknya. Tambahin dulu ya mas networknya. Iya, IP DHCP server network. Address. Oh ya. Ya, /24. Dan gateway. Ya, gateway, ketikin gateway 10.10.1. DNS pakai mas. Kemudian DNS-nya 888. Kalau udah enter, kemudian cek. Oke, habis itu coba diganti ke reply only. Oh, tadi perintahnya apa tadi mas? Interface. Ethernet ya. Ya, interface Ethernet set. Oh. Habis itu tadi dulu interface Ether 2, coba interface Ethernet print dulu. Interface Ethernet. Oke, Ether 2 ganti jadi ARP-nya jadi reply only. Satu ya mas. Ya. Iya. ARP. Yes. Reply only. Oh iya, reply only. Coba cek dulu kalau ini udah dapat IP belum. Udah tuh, udah dapat. Coba cek. Tadi dulu, ini statik ya IP-nya. Coba di obtain. Oh iya. Disable enable. Nah, coba cek. Oke, udah dapat IP-nya. Sekarang make static. Static ya mas. Iya, IP DHCP server list print dulu. Oke, sekarang bikin static.
set 0 max static. Di tab aja mas kalau nggak ngerti. Di tab. Bukan. Set 0 spasi habis itu di tab. MAC address-nya hapus itu. Tab. Coba buka lagi ngetiknya. Mati. Kok nggak ada? Coba set 0-nya hapus dong. Langsung ketikin max static. Enggak. Setnya itu dihapus. Nah, Ini baru. number 0. Habis itu IP-nya diganti. Tesnya ya. Ya, di enter. Enggak, di enter dulu. Cek dulu. Oke, sekarang coba diganti address-nya. Oke, Mas. Iya, Mas. Set number 0. Bisa. Sesuai yang dimau. Berapa? Satu. Kalau udah di enter aja. Coba cek dulu. Oke, udah. Sekarang uji coba di client ya. Disable enable. Coba dicek. Oke, udah berhasil ya. Sekarang coba buka CMD-nya. Ping 10.10.1 minus T. Spasi minus T. Oke. Sekarang ganti IP-nya jadi static. IP kliennya. Oh. Ya. Jadi di berapa, Mas? Bebas. 2, 3. Ini tetap diisi ya, Mas? Itu diisi. Sampai DNS diisi. Coba coba cek. Oke, udah berhasil ya dari request timeout. Oke. Oke, udah gitu doang konfigurasinya. Oh iya. Nggak, Makasih, Mas. mau nanya mas, Iya. kan itu kan, tapi anehnya ngepin Google itu tingkatan kan masih tetap bisa ya. Kenapa, Mas? Ngepin ke 888 itu masih tetap bisa ya. Bisa. Tapi kalau misalkan nggak ada DNS-nya, nggak bisa dong.
ketika ini udah di setting Iya. ARP reply only, Iya, nggak bisa dong. coba Mas Adit di-share lagi ping 88. Bisa lah pasti dia kan terhubung ke wifi juga. Mas Krisna kan Oh, juga. oh iya ya. Kalau mau uji coba Saya nggak dimatiin ngeh. wifi-nya. Iya, jangan ada Oke, akses oke. internet. Iya, saya Kalau nggak ngeh. kalau ping 88 pasti bisa. Oke, oke, Oh iya. iya ya. Iya. Kalau mau uji coba biar nggak bisa ping 88 sama google.com, semua interface-nya dimatiin kecuali yang Ethernet itu. Mas Adit cobain, Mas. Ya percuma, nanti lagi share screen mati. Yang lain gimana? Untuk Mas Riko nanti saya coba cari tahu dulu ya Mas. Saya cobain dulu, saya ngonfig. Jadi halo, Iya Bu Mas Dian. Zain. Jadi tadi pertanyaan dari Mas Krisnanya juga tuh melanjutin. Jadi maksudnya untuk ngeceknya untuk jadi di RTO itu pada ping 888 itu ya istilahnya ya kita koneksinya dimatikan dulu semua gitu ya. Iya, intinya jangan ada Gitu ya. Iya, intinya jangan ada koneksi internet yang masuk. Kan kalau Mas Krisna itu dia bisa ping 88 karena sambil join streaming ini kan ya, streaming Google Meet. Nah, dia pakai Iya. wifi juga, makanya bisa tetap ping Jadi masih 88. kebaca. Ya, kalau mau ngelihat ping 88-nya itu dari mana, kenapa tiba-tiba bisa, coba di trace gitu. Pertanyaan saya itu kenapa itu untuk kalau ARP itu gimana sih Mas Zain kerjanya tuh AR yang ada yang tadi ada tuh yang Iya. pas ada kan tadi untuk perintahnya yang di ARP yes itu kan itu gimana itu maksudnya ya? Itu kalau yang di @ARP-yes itu ya nanti jadi kan jadi ada yang namanya IP ARP ya. Kalau kita lihat ada ARP table. Nah, di ARP table itu bisa kita setting static atau setting dynamic atau juga setting pakai DHCP. Ketika kita DHCP-nya kita yes, itu nanti semua klien yang terhubung ke router itu nanti bakal didaftarkan secara otomatis di ARP table-nya. Nah, kita bisa ngelihat dari flags-nya. Kalau flags-nya ada tulisan H, berarti itu dia dapat IP address dan MAC address-nya dari DHCP gitu. Sebenarnya ini untuk mempersimpel aja sih kan kalau pakai DHCP kan ya. Iya. Kalau kita ketikin satu-satu IP address dan MAC address di ARP table kan capek ya. Bener kan? Susah, nggak efisien. Nah, jadi kita bisa aktifin itu. Kemudian untuk ARP reply only itu jadi only yang ARP only di Ethernet ya? Iya. Oke. Yang di interface Ethernet-nya. Ya, interface Ethernet ya. Oke, nah kalau yang itu jadi fungsinya itu dia nggak akan ketika ada klien yang terkoneksi ke router dengan menggunakan IP address yang berbeda itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena ya MAC address dan IP address yang diizinkan hanya ada yang ada di ARP table gitu. Kalau di ARP table-nya dia nggak ada, itu dia nggak bakalan bisa gitu Bu. Kayak nggak terambil apa ya istilahnya, kayak nggak terambil aja gitu ya. Iya, jadi koneksinya diputusin lah. Intinya dia tuh nih IP address ini kok nggak sesuai dengan yang ada di table ARP gitu. Ibaratkan itu ada orang dia punya kartu tanda pengenal, tapi dia pas masuk absen kerjanya pakai tanda pengenal orang lain gitu. Kan nggak bakalan diterima kan ya. Nah, iya tamu tak diundang. Ibarat tamu tak diundang. Iya. Apa ya, membuat ininya tuh ibaratnya gimana gitu, betul-betul. Jadi ibarat kita tahu orangnya nih. Ibarat orangnya ini MAC address-nya. Tiba-tiba dia asal datang aja padahal nggak punya undangan gitu. Makanya itu yang kita coba untuk nggak dibuat
Apanya? Maksudnya kalau misalnya jadi tunggu dulu, ini agak-agak ini nih. Gimana Mas Zen tadi? Direkam kan Mas Zen? Iya. Ini direkam kan? Gimana Mas Adit? Bang Adit? Ini direkam kan? Iya, direkam nih kok. Tenang aja. Oke. Ibarat kayaknya sentimen banget ya Mas Riko ya, jangan-jangan Udah pengalaman. pengalaman. Iya ya. Oke deh, nanti saya pelajarin lagi deh secara teorinya juga deh Mas Zain. Kadang explain ke siswanya ini kan juga harus butuh ini juga gitu kan dari kitanya Iya benar. untuk bisa memahami. Oke deh, nggak apa-apa, lanjut aja. Makasih. Silakan Mas Riko tadi mau ngelanjutin. Semuanya butuh waktu ya Bu Dia. Begitulah, dicerna dulu dengan baik-baik gitu kan Mas Krisna gitu. Itu yang analoginya paling gampang itu ya benar kata Mas Riko tadi, ibarat Iya. tamu tadi undang. Iya, biasanya harus kayak gitulah untuk ke siswanya, diilustrasikannya tuh bagaimana biar mereka nangkep gitu ya kan. Iya, jadi Iya, lebih mudah, makanya saya gambarin ke pemuda Pancasila itu. Tapi kenapa juga harus pemuda Pancasila kan gitu ya kan? Kan lagi viral, Bu. Nggak sekalian nanti lagi nyanyi Desi Ratnasari tanpa undangan gitu dirimu. Oke, lanjut Mas Zen, thank you. Mas Riko nanti dicari loh sama pemuda Pancasila. Kan di record nih masuk ke YouTube. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Untuk yang tadi Mas Riko proxy ARP ya? Itu implementasinya hanya digunakan ketika adanya jaringan ini, jaringan tunneling kayak Triple P, PPOE, PPTP. Ketika ada IP address dengan range yang sama dengan jaringan lokal. Kan kalau misalkan di MikroTik itu misal ada 2 IP address yang sama dalam interface yang berbeda, itu nanti bakalan ini ya, error ya. Nah, tapi dengan adanya proxy, nanti kita praktekin aja lah. Kalau malam ini kemalaman. Load balance nanti kita diajarin coba. Ada. Load balance tuh gampang banget sih. Nggak perlu dipelajarin. Load balance doang kan nggak sama. Oh, load balance yang apa nih load balance? Ya kan banyak metodenya. Menggunakan SCMP atau menggunakan PCC. Apa nih load balance yang mana? Semuanya. Kalau materi load balance itu adanya di MTCRE. Kalau materi yang PCC itu ada di traffic controller CT. ETC, sorry. Gitu. Kita bahasnya MTCNA doang, tapi nanti saya coba deh kelas tambahan lah ya. Semua ya Bu Dia, ilmunya ya Bu Dia, jangan nanggung ya. Wah, semuanya. Iya, sekalian aja ya kan. Keluarkan semua Mas Zen. Keluarkan semuanya. Kita lihat waktunya aja lah nanti. Bukan cuma makan gratis doang, Bu. Kayaknya minta upah juga tuh. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Mengingat sudah malam. Bu Dewi gimana Bu Dewi? Bu Dewi aman, Bu? Belum sih, nanti saya cek rekamannya lagi. Oke, Bu. Tadi karena nggak fokus, daripada saya ngelamain, udahlah saya lihat dulu videonya sendiri. Nanti saya nanya lagi di grup ya. Oke, Bu, siap. Oke, terima kasih. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi yang lain, silakan tanyain aja di grup, insya Allah dijawab pasti. Itu. Dari berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 instruktur nggak mungkin jawabannya nggak dibales kalau di grup. Oke. Ada lagi ya? Pak Farhan aman, Pak?
Mas Fadil? Alhamdulillah aman. Makanya pelajaran dari Pak Farhan lagi konsen sama jawaban UKK paket 2. Paket 1. Nebeng dong. Mas Zain di sana di SMK Bekasi paket berapa UKK-nya? Nggak ada UKK, Bu. Oh gitu, nggak ikut, nggak ada. Nggak ada UKK sih, adanya ujian sekolah, tapi juga nggak tahu ada apa enggak, kan lagi ada COVID. Kalau misalkan Oh masih COVID, iya, PTM lagi ya? PTM, maksudnya ini daring lagi gitu di sana? 50%. Oke. Oh, maksudnya jadi dibatasin harinya gitu? 50% itu iya, jadi Maksudnya, kan kalau kita kan itu ya seminggu teori, seminggu praktek. mm-mm. Nah, untuk yang teori itu kan ada 32 siswa dalam 5 hari. Nah, itu dibagi-bagi 50%. Misal absen 1 sampai 15 Segini hari itu apa hari Senin, gitu. Selasa, Rabu. Nah, absen Oke, yang bawahnya sisanya 16 sampai 32. jadi seminggu cuma 3 kali ya? 3 hari ya? Iya, 3 hari doang, benar. Sebelumnya udah 100% gitu, terus balik lagi. Iya, sebelumnya ada 100%, tapi cuma sebulan doang. Oke. Di sini Iya nggak ada UKK sih, adanya UKOM. Di sana ada UKOM juga. Nggak ada sih, belum ada sih Mas Zin. Oh, cuma BNSP ya? Iya, betul. Oh, Kami kalau di Sidempuan masih level 1, jadi masih PTM-nya masih 100%. Gitu. oh, Iya Pak Farhan ya? Betul ya Pak Farhan? aman lah. Oke, Mas Fadil, ada pertanyaan nggak, Mas? Nggak ada mas, aman mas. Oke, Masih bingung mas. oke, siap. Kalau kami mas masih pengen uji coba lah ini di lab penggunaan ARP ini supaya nggak sembarangan bisa ganti IP DHCP menjadi apa kan. Benar. Besok mau coba dulu, Adit, kau coba dulu untuk netcard ya kan. Nah, apakah gagal atau tembus dari mana ya kan? Kalau tembus salahin Adit. Oke. Awas Adit, awas. Ya Pak Farhan. Ya paling keliling lapangan 10 kali. Waduh. Lab nggak bakal dipercaya lagi nanti. Kuncinya diambil alih lagi nih. Pak. Aduh. Orang Jakarta. Tapi Mas memang saya pernah gunakan itu, tapi ya namanya juga otodidak dari Google. Waktu itu saya coba di warnet, malah nggak connect semuanya. Iya. Kemudian kan untuk netcard ini ada 2 macam nih, ada yang berbasis web. Jadi ada juga saya lihat berbasis installer. Jadi diinstal dulu sama si pelakunya. Ya, sama aja ya itu. Sama aja. Kerjanya. Sama aja. Jadi kan kalau netcard itu dia tetap kita harus ganti IP jadinya IP-nya jadi statik. Biar nanti semua itu kan nanti prosesnya itu dia ngambil seluruh bandwidth yang ada di klien kan. Iya betul. Ini kan 100 Mbps, enak kali lah dia nanti nyedot semua. Iya kayak gitulah. Tapi kayaknya kalau di warnet sekarang udah nerapin itu deh. Karena iya sih, apalagi udah model diskless sekarang ya kan. Iya. Ini kan sasarannya untuk sekolah-sekolah juga nih Mas, karena kan ada beberapa lab dan ruang guru segala macam, beberapa wifi, titik access point mesti diamankan. Kalau enggak, iya ada yang ambil alih kayak si Adit, tiba-tiba kok apa nih Adit ya, rupanya si Adit pelakunya. Nih, ini si Adit Waduh, bahaya, Pak. ketahuan deh. Jangan ngehack bandwidthnya sampai ke rumah Adit nih. Enggak bakal. Enggak, dia naik webur itu. Ngebelain anaknya. Ngebelain. Nggak apa-apa, Dit. Lanjutkan. Oh, saya mau udah taubat lah dari itulah ngambilin internet orang. Waduh, pengalaman seperti Mas Rika udah berapa wifi tetangga yang dijebol? Antara pengalaman dan udah dipraktekin. Waktu itu ada wifi tetangga, itu awalnya dari merintis ya. Dari merintis.
apa ya, ada 3 wifi ya tetangga waktu itu. Waktu itu kan masih pakai itulah sendiri ya, individu pakainya cuman apa namanya, wifi USB adapter itu kan. Nah itu saya pertama pakai itu dulu, iseng-iseng saya jebol. Pakai apa ya waktu itu ya, udah lama gitu dicoba, jebol yang sebelah ya, yang di sebelah tetangga. Oke, jebol. Terus setelah jebol, saya pakai. Habis itu mungkin curiga kali ya tetangganya, kok merasa nge-lag gitu kan. Mas nge-lag kan, saya suka download tuh. Akhirnya mungkin dia manggil teknisi kali ya, diubah tuh wifi-nya. Diubah, udah saya coba lagi. Wow, saya udah nggak punya kemampuan lagi untuk nyebol yang itu, udah nggak bisa saya lepas tangan. Saya coba lagi yang sebelah, yang di depan rumah saya. Depan rumah saya, bisa tuh. Nah, saat itu kabelnya kan kurang panjang, saya beli kabelnya, di extend lagi yang panjang. Setelah di extend, cuman habis itu saya mikir, waduh kalau saya cuma saya doang yang make, saya nggak enak ya. Gimana caranya biar bisa semua perangkat bisa make gitu. Akhirnya nabung. Saya habis itu langsung beli router pertama itu pakai router Totolink ya, yang harganya ya 150-an itu saya beli. Itu nabung, dan akhirnya saya pasang. Dan itu wifi-nya udah saya pakai selama 3 tahun tanpa mikir biaya bulanan. Untung unlimited ya. Waduh, unlimited lagi, udah mana speednya udah oke. Habis itu selama 3 tahun itu saya nggak mikir biaya bulanan kan, yang mikirnya pusing kan tangga. Akhirnya saya taubat lah, tuh kalau saya pakai bandwidth orang terus nggak berkah ini. Ya udah, akhirnya saya beralih, langsung saya pasang sendiri karena saya udah ada penghasilan sendiri gitu. Sadar diri langsung. Ya bayangin mas, sudah 3 tahun mas saya pakai, terus tangganya juga nggak tahu, nggak ngerti gitu. Tapi memang asiknya di situ. Waktu kita ngoprek kotak-atik, kalau dia berhasil kayak pelong rasanya gimana gitu, kayak ada kepuasan tersendiri sih sebenarnya sih. Waktu itu zaman modemnya masih tembaga lah ya dulu. Masih saya pakai aplikasi tool tambahan juga, Comview. Masih bandwidth 1 mega, 2 mega, belum FO ya. Nah itu udah bisa. Agak gampang lah waktu itu jebol modemnya. Yang sekarang, yang ONT, apalagi yang terbaru, udah makin susah jebolnya. Saya ya. Tapi kayaknya kalau untuk perangkat-perangkat sekarang udah agak ketat sih Pak. Udah agak sulit. Udah update sekarang, mau udah agak sulit aja sih. Kayaknya sih. Iya untuk betul. Sekarang. Kadang ONT kita kan di remote juga dari sono. Soalnya kok tiba-tiba ganti nih passwordnya. Saya tanya sama teknisi yang lokal di sini CS-nya. Oh iya Pak, ganti passwordnya ini. Kan misalkan tetap admin tuh, admin Telekom kalau untuk IndiHome. Ya kan? Nah, tiba-tiba ada ganti. Nanti tetap admin, passwordnya admin. Atau admin besar, A besar, A kecil adminnya. Saya cari di Google kan ada tuh password apa itu ya, universal ya, password master ya. Nggak bisa. Huawei default ya. Iya. Super user ya. Nah, super user. Nggak bisa juga. Tanya dulu sama, rupanya diganti sama teknisi yang di sini. Tentu apa? Kadang gini Pak. Teknisi itu kadang apa ya, kalau kita mau masuk super user itu kadang nggak mau dikasih tahu sama dia. Ada aja sih teknisi itu tuh. Dia nggak mau ngasih tahu dia. Nggak tahu dah apa ya tujuan mereka nggak mau ngasih tahu itu ya. Nggak ngerti sih ya. Untunglah ada beberapa orang dalam lah, alumni TKJ kita juga udah di sini. Alhamdulillah, jadi ada info-info cepat dapat. Iya, benar. Udah saya itu udah nggak mau lagi saya pakai itu, udah 3 tahun. Bayangin kalau kita mikirin biaya kan udah lumayan ya, misalkan anggaplah 200.000 per bulan. Udah tinggal dikali aja selama 3 tahun itu. Waduh. Nggak kepikiran sih kayak gitu. Saya masiknya enak-enak aja sih. Enak, yang penting bisa pakai, download, streaming, sampai saya bosen dah. Mau bingung mau ngapain lagi. Udah tobat ya berarti. Tapi kalau awal dulu mah saya lebih ke internet gratis sih dulu. Dulu.
Gratis kan udah enggak. Di mana tuh internet gratis? Internet gratis ya biasa ngapain kalau istilah itunya itu namanya gerentonger atau ya gerentonger ya. Pakai paket Oppo atau apa gitu. Oh, Kalau di sini dulu yang gampang jebol malah WiFi ID, tapi masih zaman tembara ya. Nah itu tinggal copy Iya, MAC address-nya korban. gampang banget itu apalagi di warnet tuh kalau ada nyediain itu gampang banget. Iya zamannya. Sekarang nggak makin susah ya. Update Udah makin terus susah. intinya. Sekarang udah nggak bisa apa-ngapain lagi sih ya. Orang yang internet gratis aja sekarang udah diperbarui lagi. Bug-nya itu, aduh, nggak bisa ngapa-ngapain udah. Kita harus beli ya gitu. Yang zaman saya dulu rame itu, tapi karena banyak yang pamer, ya ketahuan juga akhirnya sama operator. Langsung diupdate bug-nya. Iya, diupdate lagi. Nah kembali ke Mas Yayan. lanjut aja nggak apa-apa. Oke, ada yang mau diomongin lagi nggak? Yang lain? Tadi kayaknya Budi ya open mic deh. Oh, udah. Oke, yang lain? Oh iya Mas, besok kita yang review lab 2 nih. Besok ini deh kayaknya. Besok ini dulu apa namanya? Presentasi dulu sama Bu Nikmah ya. Oh iya ya. Oke. Nanti selesai presentasi insya Allah saya datang. Soalnya kemarin tuh sampai jam berapa tuh? Soalnya saya ketiduran tuh pas lagi meeting. Iya, kemarin kan aku itu yang nggak tuntas tuh yang Iya. presentasinya yang itu, makanya ditanya-tanya terus tuh Mas Jayan. Mas Jai dipanggil sama Ibu. Iya, dipanggil-panggil. Kayak nyamuk katanya. Sampai Iya, Ini udah Mas tidur Jayan, nih. Gimana Mas Jayan? Aduh. sampai di telepon kan. Kita Ah. ini semuanya kesulitan ini. Ya itu lagi tidur tuh. Ketiduran. Jadi reviewnya besok yang tentang materi hari ini gitu dipresentasikan gitu Mas Zain atau gimana? Bentar, saya cek tanggal dulu ya. Kamis aja ya. Reviewnya besok Rabu kan ya? Besok Rabu presentasi. Hari Jumatnya Jangan. agak dilonggarin dikit buat persiapan. Jangan. Siapa tahu nanti soalnya kan hari Jumatnya nanti buat kepake remedial atau yang belum gitu. Jadi Sabtu Minggunya libur. Jadi besok presentasi aja sama Bu Nikmah, sama nanti sedikit saya coba jelasin ulang materi yang penting-pentingnya aja, sama kasih bocoran soalnya. Oke, saya harap sih untuk yang lab 2 ini reviewnya lancar ya, nggak ada remedial. Soalnya kan gampang banget lab 2 itu reviewnya. Cuma 4 lab ya. DHCP. Oh iya, 4 lab doang tuh. Oke, gampang kan? Itu aja sih. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Insya Allah reviewnya Kamis. Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Jayan. Ya, Bu.